Oke kawan-kawan, lo tahu nggak sih apa yang terjadi setelah lo bertahun-tahun jarang ngobrol sama orang dan juga jarang nongkrong? Ini kejadian sama gua karena sekarang gua jadi no lab kayaknya, jarang banget nongkrong sama orang, jarang banget ngobrol sama teman-teman, nggak seperti dulu ketika sebelum menikah. Yang dulunya intensitas gua nongkrong itu lebih banyak daripada gua di rumah. Dan sekarang kebalikannya, ketika gua sudah menikah, gua lebih banyak di rumah daripada gua nongkrong dan ngobrol sama orang. Dan itu menjadi sebuah impact yang menurut gua sangat besar untuk pribadi gua sendiri. Apalagi dulunya gua seneng banget diskusi sama orang, ngobrol, dan juga meningkatkan skill public speaking dan komunikasi. Tapi ketika gua sekarang sudah berubah 180 derajat, karena mungkin bukan salahnya di teman-teman ya, tapi salahnya di gua pribadi. Gua yang memilih untuk menjauhkan diri dan lebih fokus ke keluarga dulu daripada gua harus nongkrong sama teman-teman. Sometimes efeknya adalah ketika kita sudah berada di satu tempat yang baru, yang mana kita menjadi seorang bapak-bapak atau menjadi seorang kepala keluarga, kalau misalkan kita merubah kondisi yang tadinya kita itu sering ngumpul, ngobrol, dan juga sekarang kita nggak nongkrong lagi dan juga jarang untuk ngobrol, akhirnya di masyarakat itu kita menjadi canggung. Itu gua banget ngerasain sekarang, gua jadi agak canggung buat ngobrol sama bapak-bapak karena mungkin kalau di lingkungan gua bapak-bapaknya itu umurnya lebih tua, jadi gua belum menemukan bapak-bapak yang seumuran gua yang gua bisa ajak ngobrol. Lebih ke guanya akhirnya kayak jadi dalam tanda kutip jadi anak bawang lah. Padahal sebetulnya bapak-bapaknya sendiri juga nggak mikir kayak gitu, yang memang anggap gue ya sebagai sama sama mereka ya sama bapak-bapak gitu kan. Tapi karena gue jadi jarang untuk ngobrol dan berkomunikasi, akhirnya gue muncullah tuh mindset seperti itu yang membuat gue menjadi canggung, yang akhirnya jadi kayak isolasi berkepanjangan dan menganggap no lab itu kita kayak nggak punya kehidupan, kita nggak punya teman dan ngobrol dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena rasa semangat gue buat ngobrol lagi sama orang, ngumpul, bersosialisasi kayak dulu gue seneng berorganisasi itu sudah sedikit memudar ya. Jadi gue sekarang kenapa bikin video ini, gue sebetulnya kayak ngobrol sama diri gue sendiri, gue mencoba menampar diri gue sendiri. Harusnya tuh lu jangan kayak gitu, lu tetap harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Dan gue lagi melatih public speaking, gue lagi melatih diri gue buat gue ngobrol sama orang dengan cara gue membuat video ini. Whatever hasilnya seperti apa, yang tadinya gue pikir gue pengen dapat views, karena memang nggak bohong ya, kalau misalkan kita bikin video kita pengen punya banyak subscriber, kita juga pengen terlihat banyak views, yang pastinya itu kedepannya akan menjadi income kita, karena memang dari YouTube juga dapat gaji atau dapat uang ya, karena memang gajinya per bulan gitu kan ya. Karena rezeki orang beda-beda, ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Akhirnya gue membuat video ini, ya udah, ini buat latihan gue pribadi, buat gue berbicara lagi lebih baik, dan juga gue berlatih untuk ngomong yang mudah-mudahan nantinya ketika gue di masyarakat gue tidak canggung. Karena kalau misalkan lu nggak bisa bersosialisasi dan juga lu nggak bisa ngobrol dengan orang di sekitar lu, tetangga lu, otomatis
skill lu pun juga pasti akan tumpul, men. Itu yang pasti pertama skill lu yang akan tumpul adalah skill berbicara lu, skill berkomunikasi lu, dan juga skill untuk berorganisasi. Karena gua juga sekarang mau ikut terlibat dalam kegiatan RT, mau ikut terlibat juga dalam kegiatan pertongkrongan bapak-bapak, kayak misalkan gue berusaha untuk ikut meronda, berusaha untuk ikut rapat RT, yang mana sebenarnya feelingnya itu tuh malas gitu kan, karena dulu gue udah setiap hari, hampir setiap hari gue di luar berorganisasi sebelum nikah ya, di luar berorganisasi, nongkrong sama teman, dan intensitasnya yang tadi gue bilang, gue lebih banyak nongkrong sama teman daripada sama keluarga. Akhirnya sekarang gue setelah menikah, gue balik, gue intensitasnya lebih banyak keluarga daripada ke teman. Ya cuman sekarang gue mau mencoba mungkin 60-40, 60 keluarga, 40 masyarakat. Karena gak baik juga kalau misalkan lu sudah bermasyarakat dan lu sudah punya keluarga sendiri. Kalau dulu kan masih sama orang tua ya, jadi ya anak nggak ikut aktivitas kegiatan di RT atau kegiatan di masjid, is okay gitu kan, karena masih ada orang tuanya. Dan sekarang ketika udah nikah, lu udah menjadi orang tua dan kepala keluarga, ketika RT di lingkungan baru lu itu meminta lu untuk rapat, atau misalkan sesimpel meminta lu untuk berpartisipasi dalam ronda, ya why not gitu kan, ya lu harus ikut. Dan kalau lu ngerasa kayak gitu, sebenarnya lu nggak sendiri, karena gue juga merasakan yang sama. Banyak hal-hal yang akhirnya tumpul di diri gue karena gue sudah jarang berkomunikasi dengan orang, yang akhirnya menjadi isolasi yang berkepanjangan. Sebenarnya udah nggak COVID, tapi masih ada rasa isolasinya itu, yang membuat skill lu menjadi tumpul, network lu juga menjadi kecil. Ya sebisa mungkin kalau lu belum menikah, lu banyakin network, lu juga banyakin bersosialisasi dengan lingkungan. Dan ketika lu sudah nikah, jangan sampai feeling itu hilang, karena gue ngerasa feeling gue itu sudah hilang untuk ke arah situ, yang sedikit-sedikit memudar. Tapi gue coba lawan, dan gue coba berlatih di sini, di video apapun yang gue buat, gue coba berlatih untuk berkomunikasi lagi, dan gue coba berlatih untuk coba ngobrol sama tetangga-tetangga yang sekarang gue ada di lingkungan baru, bukan lagi sama orang tua. Ya mudah-mudahan dari latihan itu gue bisa menaikkan skill gue lagi, dan juga bisa menambah network gue lagi. Karena memang fun fact-nya adalah, semakin kita sudah dewasa, semakin kita sudah punya keluarga, pertemanan, lingkungan pasti akan mengkerucut. Nah, kalau misalkan kita belum menikah, pasti pertemanan kita adalah pertemanan sekolah, pertemanan kuliah, dan pertemanan di rumah. Tapi ketika kita sudah menikah, kita punya lingkungan baru, dan teman-teman kita juga pun yang seangkatan sudah menikah dan punya keluarga baru dan punya lingkungan baru, otomatis itu akan hilang dan juga akan pudar. Yang akhirnya lu punya pertemanan baru di lingkungan lu yang baru, tetangga-tetangga lu, Pak RT baru, tetangga yang baru, terus juga cuma lingkungan kerja lu, yang mana lingkungan kerja lu cuma dari jam 8 sampai jam 6, ataupun lu dari jam 7 sampai jam 5, whatever. Yang pasti itu hanya di lingkungan kerja aja. Sabtu Minggu pun lu banyak di lingkungan tetangga lu yang baru, ya otomatis lu akan ada rasa yang hilang untuk nongkrong. Tapi sebisa mungkin lu jangan sampai kehilangan itu, karena gue ngerasain, yang kembali lagi gue lost banget
sama dunia kayak orang nolep, skill gue jadi tumpul, dan jangan sampai lu juga tumpul skillnya. Yang gue harap lu nggak ngerasa sendirian, karena gue juga sama, gue ngerasain hal yang itu. Jadi seperti orang yang tidak memiliki jangkauan yang luas untuk pertemanan. Dan mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah, mudah-mudahan kita bisa terus bertumbuh, juga terus berkembang, meningkatkan skill, yang pastinya meningkatkan network dengan cara kita memunculkan rasa percaya diri kita lagi untuk kita ngobrol sama tetangga yang memang kadang hal yang mau kita bahas itu atau topik yang mau kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan dengan teman kita atau sahabat kita. Tapi ya mau gimana lagi kalau misalkan lu punya sahabat yang dulu ya nongkrong sama lu dari pagi sampai malam ataupun weekend juga nongkrong, tapi sekarang udah punya keluarga masing-masing, ya kita nggak bisa memaksakan hal itu. Mereka punya dunianya, kita juga punya dunia kita sendiri kan. Nah itulah yang akhirnya kita harus menerima dunia baru kita punya tetangga baru, ataupun kita pindah di lingkungan kerja, otomatis lingkungan kerja yang lama pun kita masih berteman, tapi mungkin dari 100 orang atau 50 orang kita hanya berteman dengan 2 orang, otomatis kan kecil ya apa namanya pertemanannya. Dan mudah-mudahan tetap juga banyak network buat kalian. Untuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu kurang pede, cobalah untuk percaya diri, karena yakinlah ketika kita berkomunikasi, ketika kita mencoba untuk bersilaturahmi, rezeki ada aja sih. Ya, rezeki ada aja. Jadi akan ada pintu-pintu rezeki yang terbuka. Ya mudah-mudahan ini juga tamparan buat diri gue, karena gue merasa bahwa kayaknya gue nongkrong gak perlu deh, tapi kesininya gue berpikir kayaknya gue harus nongkrong gitu, kayaknya gue harus ngobrol lagi sama orang, sama tetangga, kayaknya gue harus meningkatkan lagi skill berbicara gue yang baik, yang sopan, kayaknya gue juga harus meningkatkan network gue, siapa tahu rezekinya itu nanti dari tetangga, kita nggak ada yang tahu, ataupun dari teman-teman yang lain yang memang dulunya kita nggak mau berdiskusi atau nggak mau nongkrong, kayak teman sekolah yang mungkin dulunya kita nggak pernah nongkrong tapi kita coba silaturahmi lagi dan komunikasi lagi, ya kita nggak ada yang tahu. Kembali lagi ya, kehidupan itu misteri. Mudah-mudahan dari apa yang udah gue informasikan ini, dan kita sama-sama sharing, dan pastinya sama-sama belajar, karena ini ngerasa banget di diri gue. Kalian, sekali lagi kalian gak sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa improve juga untuk diri kalian masing-masing.